itu dasarnya. Caranya apa? Harus terjadi ada satu situasi yang amburadul, chaotic, segala macam, sehingga dia bisa mengeluarkan dekret. Dekret presiden gini-gini, udah akan jadi panjang. Sebab dia tahu kalau begitu Prabowo mengambil alih gini-gini, selesai dia. Kalau selesai dia bakal dikejar. Prabowo pun susah kalau mau ngebelain dia. Orang nggak benar, dia korupsi berbagaimana. Jadi dia akan bikin situasi amburadul, chaotic, dan dia keluarkan dekret. Caranya ya bikin gerakan-gerakan yang temporary, pasukan berani mati Jokowi. Nah, itu kan ribut, kempes. Terus kirim berapa, ini ada rumor lah berapa bus segala macam, kempes. Sehingga itu yang dilakukan. Jadi dia berusaha ini, kenapa? Kalau dia bisa memperpanjang cita-cita rencananya berhasil, dia bisa mengendalikan lebih banyak. Ini sekarang yang dia coba susun. Ya. Ingat, Jokowi akan berusaha menimbulkan chaos supaya dia bisa memperpanjang jabatannya. Waspadalah, waspadalah. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel UI Watch, channel yang tujuannya adalah memonitor situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja ini. Dan kali ini saya Heru Purwanto ditemani oleh channel saya Bang Taufik Baudin yang selalu viral kalau dia bicara. Nah, kali ini kita akan menyimak nih Bang, menyoroti Bang, bahwa beberapa hari ini rezim Jokowi akan berakhir. Kira-kira apa Bang yang masih menjadi ganjilan buat Abang nih? Ini bukan ganjilan buat saya, iya, nggak ada urusan ya. saya. Ini tantangan buat bangsa ini dan antisipasinya seperti apa atau bagaimana. Saya khawatir salah satu yang akan Jokowi lakukan adalah memperpanjang jabatan dia. Kenapa? Karena dia mengacak-acak memperlemah TNI belum berhasil, baru sebagian kecil. Jadi menurut saya ini akan dilakukan. Untuk itu dia butuh dasar alasan, kalau bisa yang punya dasar landasan hukum yang kuat untuk bisa memperpanjang jabatannya. Nah, itu dasarnya. Caranya apa? Harus terjadi ada satu situasi yang amburadul, chaotic, segala macam, sehingga dia bisa mengeluarkan dekret. Dekret presiden gini-gini, udah akan jadi panjang. Sebab dia tahu kalau begitu Prabowo mengambil alih gini-gini, selesai dia. Kalau selesai dia bakal dikejar. Prabowo pun susah kalau mau ngebelain dia. Orang nggak benar, dia korupsi berbagaimana. Jadi dia akan bikin situasi amburadul, chaotic, dan dia keluarkan dekret. Caranya ya bikin gerakan-gerakan yang temporary, pasukan berani mati Jokowi. Nah, itu kan ribut, kempes. Terus kirim berapa, ini ada rumor lah berapa bus segala macam, kempes. Sehingga itu yang dilakukan. Jadi dia berusaha ini, kenapa? Kalau dia bisa memperpanjang cita-cita rencananya berhasil, dia bisa mengendalikan lebih banyak. Ini sekarang yang dia coba susupi silakan. Jadi target dua, menghancurkan, memperlemah umat Islam dengan membungkam MUI, PBNU, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang TNI. Yang ngacak-ngacak umat Islam relatif sudah berjalan. Ada orang-orang seperti namanya Abu Janda, Gusmi, udah berhasil lah. Kita MUI dibungkam segala macam, udah berjalan. Pertanyaan saya, kok bisa ya? Karena umat Islamnya menang wae, udah itu aja. Tapi begitu ketemu TNI punya tata marga. TNI punya pegangan yang bisa membuat TNI menjadi berbeda. Demi negara berdasarkan Pancasila dan NKRI, TNI bisa bertindak. Ini yang mau diambil oleh Jokowi. Caranya tidak gampang. Yang harus dia lakukan tidak mudah, tapi caranya adalah dengan berusaha mengendalikan pimpinan TNI. Siapa? Panglima TNI.
Polri sudah dikendalikan, Ya. cukup oknum-oknumnya aja. Makanya Polri kayak begini, bisa begini, melarang ini, melarang itu, ngancam ini, mau forum diskusi ini, coba itu kan Ya. karena oknum-oknum Polri sudah dikendalikan, Iya, gampang. kemarin ada diskusi pindah-pindah Bang ya. Lah iya Dari gampang satu lah, tempat itu ke satu, prosesnya kedua, gampang. ketiga, akhirnya aneh. Kenapa mesti takut ya? Mereka Nah, itu berkumpul kan hak Iya, warga kalau- negara. Iya bukan orangnya takut, hotelnya takut, Oh. diancam. Kalau saya jadi mereka yang saya ancam bukan yang mau itu, yang punya tempat saya ancam, lu izinin gua kerjain lu. Siapa yang ngancam gua bukan dari polisi, oknumnya. Nah sekarang tambah, nanti yang ngacak-ngacak itu kan kata dari Polres atau Polrestanya saya nggak tahu, Polsek atau Polresnya, daerah situ yang di forum di Hotel Kemang. Nah, ya. oknumnya. Dari Polsek. Iya, oknumnya kan. Ya. Ya, begitu. Jadi sebelum mereka demo, mereka sudah kumpul dulu di Polsek untuk diskusi, Iya. untuk jadi ngatur skenario. Jadi Yang aneh ditangkap juga. gini ya udah gampang lah. Dan mereka lupa media sosial sekarang itu sudah nyebar cepat dan jejak digitalnya kuat. Ya. Jadi bayangin kalau sekelas Polsek atau Polres aja bisa ngacak-ngacak itu karena oknum-oknum yang dikendalikan, bagaimana kalau lebih tinggi lagi? Kan gampang. Nah justru itu Jokowi butuh waktu untuk bisa memberlakukan itu ke TNI. Cuman beda, TNI punya Sabta Marga. Sabta Marga itu berbicara demi bangsa, negara, NKRI, Pancasila. Jadi bukan nggak pusing dengan pemerintah. Tapi Jokowi bisa ngatur orang kan. Ada aja orang oknum TNI kali yang bisa dikutak-atik, yang bego diatur. Jadi pimpinannya begini segala macam. Nah itu yang belum terwujud. Jadi nggak bikin chaos, trik-trik segala macam. Udah PKI kayak baru ya begitu loh guys. Nah ini bicara chaos Bang, ini kan ada rumor nih, katanya nanti akan ada demo besar. Ini kira-kira apakah terwujud atau memang itu skenario atau memang sengaja dibuat untuk jadi chaos? Sekarang pertanyaan, demo besar siapa yang bikin? Tujuannya apa? Untuk apa? Jawab aja. Kan udah Jokowi mau lengser, kamu demo besar, demonya itu meminta Jokowi di kerangkeng, itu baru. Tapi kalau demo besar yang nggak ada urusannya itu di setel semua. Supaya jadi alasan untuk dia bisa mengeluarkan dekret memperpanjang masa jabatan. Ini bukan strateginya Jokowi. Jokowi ini nggak ada, otaknya nggak nyampe. Tapi ada PKI di belakang ini yang bermain. Udah itu aja. Saya kenal betul beliau. Jadi sekali lagi PKI itu sebenarnya masih ada Bang ya? Bukan masih ada, main sejak 98 dia muncul, dia mendalin semua. Karena saya bilang PKI kayak baru karena tidak muncul di permukaan. Tapi jangan lihat mana, jangan lihat mana PKI. Apa hasil, apa yang dicapai dan keributan segala macam, tujuannya kan menguntungkan PKI. Apa menguntungkan PKI? Memperlemah, ngadu domba Islam, kedua memperlemah TNI, pecah belah bangsa. Ya itu aja. Kalau arahnya ke sana udah baca PKI kabar. Jangan mana PKI mungkin. Abu Janda siapa? Itu salah satu Kapolda sama Pangdam dulu, tahu kelakuannya apa dia pakai, bukan PKI. Dia disusupi, dipapari oleh PKI Gaya Baru sehingga tindakannya menguntungkan sesuai dengan strategi PKI Gaya Baru, kan begitu. Kalau nggak bukan PKI Gaya Baru namanya. Kan gampang. Iya, tunggu aja Kapolri pun di bypass terus sampai setelah bilang gitu. Belum lagi orang pakai kaos, pakai logo-logo katanya mode. Iya, jangan dirazia. Nah, CLBP apalagi. Nah, rumor serame Jokowi jinak sama LBP. Kenapa? Karena mau membiayai dulu apa CLBP, duitnya banyak. Jokowi yang ada duit, nggak tahu saya. Tapi LBP kan muncul sejak Jokowi yang angkat Gus Dur. Tadi nggak ada urusan. Bisa apa? Orang nama dia nggak datang udah nggak nganggap dia. Omnya kabur ke Australia habis yang TNI dipacul di Sumatera itu. Mau Omnya kan kabur kena terlibat. LBP kan nggak jelas, omongannya nggak bisa dihilang. Yang itu mode aja anak muda. Pakai palu hari Jokowi nambahin TNI Polri nggak usah razia lah gini ya sama. Mau lari kemana? Disusul dengan Kepres 28 2024 setelah akan berakhir masa jabatannya PKI ada korban keluar infrastruktur itu bukan PKI apa? Urusan apa? Bantuan lagi. Iya, ada segala macam. Lubang buaya mau dihilangin. Ya, itu dia. Nah,
Karena diorama yang di Kosta udah Udah hilang. Nah, kenapa? Dia coba lakukan itu. Siapa pengguna Kosta waktu itu? Kok diam aja? Hah? Nah, dia oknum-oknum dia kalau TNI dikendalikan oknumnya, bukan institusinya. Nah, polisi juga gitu. Disusupi. Oke, Bang. Sekarang kita ke saran, Bang. Apa kira-kira saran Abang untuk mengamati situasi sekarang ini? Karena kan orang ini sekarang masih bingung nih. Sekarang ini bingung, ada protes tentang Wapres, ada permintaan masalah kabinet, masalah. Nah, sekarang Abang sedangkan masalah chaos. Kira-kira apa sikap untuk langkah kita supaya lebih tenang, dan lebih siap gitu? Jadi pilihan saya cuma satu, sepakati dan jadikan acuan bahwa sumber masalah bangsa dan negara ini adalah PKI gaya baru itu dulu. Ya. Masih ngomong oligarki, demokrasi ini otak-otak kebau dulu, ada ngomong berkali-kali. Nggak ngerti apa masalah demokrasi, tanya saya. Enggak demokrasi. Ini juga kita juga bego, diarahin ke sana sambar. Nggak pernah sumber masalah PKI gaya baru, nyusup ke kemana-kemari. Itu dibenahin mikir kita. Kalau sudah ya, kalau sepakat sumber sama PKI baru hajar habis. Dan jauh itu PKI baru mecah belah umat Islam, dia bikin lemah, TNI dikacau balau, udah itu aja lihat. Jadi apa? Jangan berhentilah bego, berhentilah pakai otak kita. Itu aja ya. Iya, jadi kita bisa simpulkan bahwa memang PKI itu masih ada, hanya bentuknya berbeda, kelakuannya sama dengan yang lama, dan ini sudah terbukti ya, mereka ngacak-ngacak umat Islam, ya, kemudian banyak membuat gerakan-gerakan yang dia mencoba rakyat, kemudian juga aparat juga sudah disulis dengan bebas. TNI diperlemah dua, tolong. Iya. Anda juga jangan nggak nangkep dong. Dan iya. Ya kan umat Islam diacak-acak, ya. Nanti TNI diperlemah, ya. Hukum dikendalikan. Kan jelas. Ini belum berhasil pas main. Ya, kalau TNI kan belum bisa, umat Islam diacak-acak. Ya. Abu Janda urusan apa tuh? Tampil segala macam. Jadi ya itulah. Nah di kita sendiri masih sibuk dengan wah ini. Aduh, baik. Itu aja lah, tolong dicatat aja. Terima kasih atas pencerahan Bang TV pada sore hari ini. Mudah-mudahan ayat tetap waspada ya, bahwa bahaya yang ada di depan mata kita dan masih ada sekarang ini adalah PKI gaya baru dengan berbagai gaya dan bentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Ingat, Jokowi akan berusaha menimbulkan chaos supaya dia bisa memperpanjang jabatannya. Waspadalah. Terima kasih, Pak.